Ini saya merangkum, saya tuh banyak baca buku, banyak ikut seminar, saya merangkum. Kalau mau sukses ternyata inilah rumus-rumusnya, ya. Kalau mau sukses harus kerja keras. Ya, kita sering tahu. Sering dengar bahwa harus kerja keras. Untuk sukses harus banyak koneksi, banyak teman. Jangan sombong, kita berteman sama siapa aja. Karena rezeki selalu datangnya tuh metodenya lewat si A, si B, si C, si D. Berkenal sama si A kenalin ke B, ke C, dapat rezekinya dari D. Jadi banyak teman, banyak rezeki. Karena kerja keras kalau kurang koneksi juga nggak bisa. Jadi membuka diri untuk memperbanyak teman. Lalu harus ngilmu. Nah ini, orang kalau kerja keras tapi kerja kerasnya nggak ngilmu, kosong gitu, akan terjadi gagal. Karena banyak gagal-gagal terjadi karena kurang ilmu. Nah orang kalau nggak ngerti ini menyalahkan Tuhan. Tuhan kok nggak membuka pintu rezeki? Bukan salah Tuhan soalnya. Mau bisnis pariwisata ya belajar dulu pariwisata. Mau masuk ke dunia keuangan, jasa apapun, mau masuk ke bidang hukum, masuk ke dagang, belajar dulu, belajar. Nah, sudah kerja keras, sudah banyak teman, sudah banyak ngilmu, tapi kalau masih dendam sama orang, nah ini nih. Saya kalau cerita begini ke orang yang intelektualitasnya tinggi, mulai nggak masuk akal, masa sih hati mempengaruhi. Kalau mau kerja keras, kalau mau sukses kerja keras, kalau mau sukses harus banyak teman, belajar setinggi-tingginya. Sorry ya, hati itu berperan penting kepada kesuksesan. Saya akan beri contoh-contoh konkretnya. Tapi sebelum itu saya ingin menyampaikan bahwa hati itu ada vibrasi. Di Instagram sering kita dengar good vibes only, ya kan? Hanya ingin berteman sama orang-orang yang ngomongnya baik, ya, yang kata-katanya baik, yang hatinya positif gitu. Vibes itu vibrasi, hati itu ada vibrasinya. Ini bukan hal yang terlalu spiritual sampai-sampai kita nggak bisa pahami. Saya berikan contohnya. Ada teman saya brewok, tampangnya Brutus banget. Brutus tuh musuhnya Popeye, tau kan? Serem deh. Tapi dia kalau gendong bayi selalu suka. Karena temanku ini memang brewokan tapi hatinya Hello Kitty gitu. Kalau gendong bayi itu bayi seneng gitu. Karena bayi tahu ini orang hatinya baik nih. Hatinya lembut nih. Jadi bayi nggak lihat muka, bayi merasakan vibrasi hati. Contoh lagi, kamu ke dokter anak sering ngomong gini, Bu, Mbak, yang tenang. Kalau mau anak cepat sembuh, yang tenang ibunya. Karena kalau orang tua itu tenang, gendong bayi juga merasa nyaman, akan cepat sembuh. Karena ibu kalau semakin cemas, gimana? Nanti malah lama, nggak nyaman bayinya. Ketika pamannya datang dari luar kota, sayang sih sama paman, sayang cepat sembuh ya nak. Lebih cepat sembuh karena positif, hatinya itu bikin damai gitu. Hati mempengaruhi banyak hal. Contoh, ini masih di medis. Sangat jarang ada dokter yang ngomong ke pasien pasca operasi itu belak-belakan, jarang. Habis operasi nih, habis bedah, pasien selalu nanya, Dok, gimana ya keadaanku ya dok, habis operasi bisa kayak semula nggak beraktivitas? Dokter selalu menghibur, tenang aja, itu wajah udah seger kok. Banyak istirahat aja, nanti juga sembuh, tenang aja, santai, ya relax. Yang penting banyak istirahat, nggak usah pikirin apa-apa, ya. Jarang ada dokter yang belak-belakan, Dok gimana keadaanku habis operasi dok? Waduh, hati-hati kau, 2 bulan lewat kau nggak bisa jaga. Dia nggak perlu waktu 2 bulan, seminggu dia lewat. Mecahin rekor lebih cepat dia. Karena dia takut, dia cemas. Orang kalau mau sembuh, mau sehat harus tenang jiwanya. Setuju nggak? Jadi faktor psikologis mempengaruhi loh. Sekarang ke rezeki. Kan tadi berawal dari saya bilang kerja keras saja nggak cukup, hati penting. Contoh ya. Kamu kalau lagi galau, kreatif nggak? Coba. Orang galau tuh jarang kreatif. Yang ada yang dipikirin cuma mau nyari pohon toge. Orang kalau mau kreatif, banyak ide, harus bahagia, bener nggak? Paling tidak dia tenang. Maka kalau di WC tuh, kalau lagi toilet, kalau saya lagi merenung gitu kan, menantikan sesuatu keluar, mengikhlaskan sesuatu, lagi tenang gitu, muncul ide-ide. Itu kok nggak dicatat, keluar lupa tuh. Tadi apa ya? Masuk lagi deh, masuk. Makanya di toilet tuh selalu ada post-it tau ya. Tulis, karena belum tentu muncul lagi. Jadi kalau kamu bilang hati nggak mempengaruhi, psikologis nggak mempengaruhi sukses, kurang luas wawasannya. Karena waktu kita tenang,
atau bahagia? Dua aspek itu. Kalau nggak bahagia ya tenang. Ini terkadang dalam hidup kita, jangan terlalu ngejar bahagia, tapi ngejar tenang. Tenang itu lebih renyah untuk didapatkan. Bahagia itu bonus aja. Ini falsafah kehidupan. Ada orang menjadi tidak bahagia karena dia terlalu mengejar bahwa harus bahagia dong, harus bahagia dong, harus bahagia, pokoknya harus bahagia. Malah nggak bahagia. Ketika nggak bahagia, kejarlah ketenangan. Contoh orang-orang yang depresi. Bahagia dong mbak, bahagia dong mbak. Ya nggak bisa dong. Orang di depresi itu ketenang dulu, baru bahagia nanti belakangan bonus. Setuju nggak? Ini tahapannya harus tahu. Maka aku nggak suka dengan motivator-motivator yang kita harus bahagia. Ya bahagia, oke, setuju. Siapa yang bahagia di sini? Orang angkat tangan juga nggak ikhlas. Iya, aku bahagia. Orang tuh harus tenang. Tenang tuh kebutuhan dasar jiwani kita. Tenang. Sembahyang kita tenang. Ikhlas menerima kenyataan kita tenang. Ujung-ujungnya kita akan sadar bahwa hidup memang nggak selalu bahagia, bener nggak? Tapi kalau kita tenang, waktu nggak bahagia kita tenang, kita tetap bisa survive. Nah, orang yang tenang, saya nggak bicara bahagia, orang yang tenang, itu dia akan kreatif, daya ingat bagus. Maka gini, orang kalau lagi galau tuh pelupa banget, dia lupa bahwa rezekinya udah banyak. Nikmat-nikmat yang udah ada tuh udah banyak. Maka orang kalau lagi galau kan suka amnesia kan, gue nggak pernah bahagia. Nggak ada kebaikan apapun dalam hidupku. Dia lupa, dia pikun, ngerti nggak? Pikun amnesia psikis di detik itu. Maka kalau kita bisa menenangkan diri, kita sembahyang, kita tenang gitu ya. Ingat lagi, hidupku nggak gini-gini amat juga kok. Banyak nikmat juga kok gitu. Maka ketenangan penting. Nah ilmiahnya, orang yang tenang jiwanya, itu hormon endorfin, serotonin, melatonin, asetilkolin, norepinefrin. Anda nggak usah hafal, saya sampai luka batin menghafalkannya dulu. Karena dulu dosen mata kuliah neuro itu otak, neuropsikologi saya itu galak banget. Kalau kurang huruf aja nama-nama hormon itu salah gitu. Nah, hormon-hormon yang tadi saya sebut itu hormon-hormon yang bertanggung jawab untuk kreativitas, kesabaran, tidur nyenyak, memori, dan lain sebagainya. Nah, orang kalau jiwanya tenang, hormon-hormon tadi itu stabil produksinya. Sehingga kamu akan produktif. Jadi faktor hati kesuksesan sangat besar. Nah, di training ini nanti kita terapi membuang luka batin. Karena yang bikin kamu nggak tenang, jiwa kamu tuh banyak luka batin. Andai kata jiwa bisa di ronsen, isinya macam-macam tuh kayak di gudang. Ada tikus mati, ada kerdus kena tetesan air hujan, macam bau banget tuh gudang tuh. Cuma memang sayangnya nggak ada teknologi untuk meronsen hati jiwa kita. Nah, di terapi di sini, nanti waktu terapi itu akan muncul, ada keluar tetesan-tetesan air mata yang kamu bingung, ini aku menangis yang untuk apa sebenarnya? Ini luka batin yang mana sih gitu? Itu luka batin sudah zaman-zaman kapan? Nah, supaya tenang, supaya plong. Begitu udah plong, itu nanti akan dimudahkan banyak rezekinya. Amin. Barang siapa lapang hati akan lapang rezeki. Nah, persoalannya nggak semua orang meyakini bahwa jiwa ini mempengaruhi kehidupan. Nah, selain itu, kalau hati tenang, pulang ke rumah nggak marah-marah sama pasangan, sama anak. Itulah rezeki yang sesungguhnya. Karena keharmonisan itu rezeki yang sesungguhnya. Karena ada anak yang pas papa mamanya pulang, ya pulang. Ada yang, wah, ya sama wah beda loh. Semoga kamu ketika jadi orang tua, anakmu, wah mama pulang, wah papa pulang. Itu orang tua yang membawa rezeki kebahagiaan. Karena kaya ada dua, kaya hati, kaya harta gitu. Makanya orang yang bahagia tuh rezekinya awet, karena dia sakitnya nggak aneh-aneh, penyakitnya paling mentok panu atau paling ketombe gitu. Karena panu sama ketombe jarang karena luka batin, ngerti nggak? Ada dua jenis rezeki yang kita nggak sadar. Pertama rezeki yang akan datang, yang kita akan terima. Tapi ada rezeki yang kita sering nggak ngeh. Kita terhindar dari kecelakaan, kan nggak ngeh tuh, iya nggak? Yang harusnya kemarin sakit, dihindarkan nggak jadi sakit, yang gini-gini kan kita nggak tahu. Rezeki penghindaran namanya. Jadi buat kamu yang, aku udah nolong orang, udah berbaik, tapi kok aku gini-gini aja. Jangan kufur nikmat. Pasti ada rezeki yang sudah terjadi. Setuju nggak? Rezeki nggak selalu yang, oh nerima nih, ada nih, tapi rezeki penghindaran loh. Diselamatkan, kan kayak yang gitu-gitu mana kita tahu sih? Kita nggak tahu loh. Wah, itu rezeki nilainya lebih tinggi. Kamu diutangin orang, kamu nagih malah galakan dia kan? Udah ikhlasin, Tuhan akan bayar.
Malah jangan-jangan Tuhan sudah bayar. Bulan lalu harusnya kamu sakit, malah nggak jadi sakit. Itu mahal itu, puluhan juta. Tuhan Maha Adil. Sistem ekonomi alam semesta nggak bisa dikorupsikan. Setuju nggak? Nggak ada kebaikan kamu yang sia-sia, pasti akan kembali. Tapi kita nggak ngarep itu. Nah, kalau kita ngerti ini, kita ikhlas, enak, tenang. Orang kalau tenang, dia sehat, wah rezekinya bagus, rezeki dihindarkan dari sakit, dihindarkan dari celaka dan sebagainya. Termasuk ya, kamu udah pacaran 5 tahun, ternyata ditinggal nikah. Itu rezeki loh, kamu dihindarkan dari orang yang memang gak mencintai kamu. Beneran loh. Kebayang gak udah menikah, udah punya ekor 2 anak, baru ditinggalin, baru kamu tahu dia gak cinta kamu. Segala bentuk ditinggal nikah, karena apalah, dia gak cinta kamu, bukan rezeki kamu. Dengan dia pergi, itu rezeki kamu, kamu dihindarkan dari luka-luka batin menganga yang lebih besar. Ya, saya sebut luka menganga itu ada luka yang parah menganga kan, karena terlalu memaksakan. Nah, sekarang berikutnya, udah kerja keras, udah banyak teman, udah banyak ilmu, udah memaafkan, udah ikhlas, udah tenang, udah bahagia. Ada orang gambar milih jalan, ke kiri kah, ke tengah, ke kanan, mau kemana ya? Nah, ini banyak orang nggak ngerti. Kamu kerja keras di jalan yang bukan jalanmu, nggak dapet apa-apa. Misalkan aku tipenya perasa, kerja jadi tukang sunat. Aduh, nggak tega. Besok lagi kembali lagi, Mas ya, besok lagi ya. Dek, besok kembali lagi. Nggak cocok, bukan jalanku. Lalu mulai aku ngeluh, Tuhan kok nggak ada rezeki sih di kerjaan ini. Ya iyalah, bukan jalanku, aku nggak tegaan. Aku kok jadi dokter bedah nggak bisa. Mau operasi usus buntu nih, udah bius total, mau dibuka. Aduh, nggak tega, jahit lagi deh. Nggak tega memotong itu loh. Nggak bisa aku dokter bedah. Tapi kalau dokter anak, dokter kandungan masih, oh ya Mbak, silakan masuk. Gimana? Nah, bisa aku tuh. Jadi psikolog cocok, bisa. Tapi kalau jadi leader, pemimpin perang nggak bisa. Aduh gimana ya? Mohon izin. Aduh gimana? Ini gimana ini? Keburu dibom kan kita. Lihat jalan hidupmu. Contoh lagi ya. Kamu orangnya tuh tegaan banget. Tega banget deh kamu tuh. Jangan masuk ke bidang-bidang yang perlu empatik gitu. Orang yang teganya terlalu tinggi, itu cocok jadi pemimpin. Bisa. Kayak Bu Risma, wah cocok jadi pemimpin. Bu Risma gak bisa jadi psikolog, gak bisa. Sepi kliniknya ntar. Aku datang ke Bu Risma nih, Bu mohon izin mau curhat Bu. Begini loh Bu, belum udah setengah jam. Kamu harus introspeksi Dad, kamu tuh salah. Gak mau datang lagi gue. Psikolog tuh, di bidang psikologi gak ada kata salah. Walaupun orang katanya selingkuh lah apa, gak ada kata salah. Walaupun dia tanya, aku salah ya Mas, aku selingkuh. Mbak, bukan hakku untuk menghakimi. Mohon cerita sejak kapan dan karena apa, yang saya pengen tahu tuh alasan-alasannya. Psikolog harus begitu, nggak boleh terlalu hitam, putih. Nah, lihat jalan hidupmu, karena ada orang, dia sekarang sedang menjalani sebuah karir, banyak masalah, migrain, banyak hutang atau banyak masalah kesehatan, insomnia, nggak bahagia, kayak bawa batu di dada, kayak nggak happy, nggak plong. Sekalinya pindah karir langsung bahagia, banyak kemudahan di sini, baik rezeki maupun rezeki materi maupun rezeki hati. Saya beritahu kamu satu hal ya, masalah tuh ada yang ujian, ada yang kode. Hati-hati nih. Di kerjaan sekarang tiap hari masalah terus. Kemarin sama bos, hari ini sama klien, besok sama teman, hampir tiap hari ada masalah. Jangan-jangan itu bukan ujian, itu kode. Suruh pindah. Tuhan suruh kamu pindah. Gini, masalah memang adalah ujian juga. Tapi namanya ujian sebulan sekali kek, ya enggak? Sebulan 2 kali kek gitu loh. Enggak yang bertubi-tubi. Kalau di sekolah juga kita ujian setahun 2 kali, 3 kali, 4 kali. Kalau ada yang tiap bulan mungkin tuh kuis atau tiap minggu. Tapi kalau tiap hari bermasalah itu jangan-jangan kode. Kamu yang mau menikah nih, tiap hari berantem sama calon kamu, mendingan gak usah lanjut deh. Itu tuh bukan ujian, itu kode tahu. Dia bukan jodoh kamu. Saya beritahu ya, kalau dia emang jodoh kamu, menjelang menikah makin banyak kemudahan. Setuju nggak? Apapun yang Tuhan ridhoi, ada kemudahan. Setuju? Pasti ada kemudahan. Itu kode dari Tuhan. Dimudahkan. Entah dimudahkan keuangannya, dimudahkan hatinya. Kalau menjelang mau merit kok mulai was-was. Aduh, kok makin menjelang menikah kok berat. Nggak ada kemudahan di hati kamu, saya meyakini bukan jodoh kamu. Karena kalau emang dia jodoh,
kelamaan nunggu lusa nih. Ya kan? Itu jodoh, euforia gitu loh. Nunggu minggu depan tuh kelamaan, bisa gak dipercepat, bisa gak direvisi undangannya. Dia pun harus begitu, jangan sampai kamu mau dia enggak kan. Kamu yakin dia gak yakin, beda keyakinan. Nah ini, coba pulang dari sini ya, kerjaanku sama calon pasanganku ini memang jalanku bukannya. Yang udah menikah tolong ikhlas menerima kenyataan ya. Aku lagi ngomong ke yang belum menikah ya. Nah ini penting loh, terutama karir. Kalau saya nggak jelasin ini, banyak orang berburuk sangka sama Tuhan, kok nggak membuka pintu rezekiku. Aku udah berdoa loh, udah berusaha loh, udah banting tulang, nggak cuma tulangku aku banting. Tulang orang lain juga udah tak banting semua loh. Kurang apa ini? Karena salah jalan, bukan jalanmu. Contoh kamu orangnya perasa, kerja jadi pengacara, kan nggak cocok. Lagi bela klien di sidang, ini klienmu itu depan tuh lawanmu. Mbak, mohon izin, kok kayaknya kasihan ya dia ya. Kalau kita menang dia berarti di penjara loh. Anaknya masih kecil-kecil. Mbak mohon izin, seyogyanya, sekiranya, semalangnya, sesolonya, sesemarangnya. Aku bela dia aja ya mbak. Kan kamu nggak tegaan, jadi pengacara nggak cocok. Lihat jalan kehidupan kamu. Contoh lagi. Kamu orang yang nggak bisa pegang rahasia, jangan jadi psikolog. Kamu tuh yang, jangan bilang siapa-siapa ya. Jangan jadi psikolog kamu. Nggak cocok. Oke, nah setelah itu udah kerja keras, udah tahu jalanku, udah tes minat bakat di psikolog, cocoknya jadi apa? Ada faktor X. Ini saya ceritakan semua karena kamu nggak boleh menilai hidup kamu, melabel hidup kamu sial lah, nggak beruntung lah. Tapi kamu belum melakukan semuanya. Kamu nggak bisa nilai gado-gado tuh enak atau tidak enak kalau kamu belum penuhi semua bumbu-bumbu dan elemennya. Cuman sekedar bumbu kacang tok sama lontong kamu makan, nggak enak ya gado-gado. Kamu nggak boleh menilai gado-gado, nggak enak kalau bumbunya cuma 2, kalau elemennya cuma 2. Nah ini bumbu-bumbu kehidupan, kalau kamu nggak bubuhi, jangan nilai hidup kamu sial, nggak beruntung, kok nggak dimudahkan orang lain, karena belum semua kamu lakukan bumbu-bumbunya. Apa itu? Faktor X-nya, doa. Doa itu ada 2 tuh, didoakan orang lain dan berdoa sendiri. Doa restu juga kita butuhkan. Taburan, kayak nabur benih, petani nabur benih. Barang siapa meringankan beban orang lain, dia akan diringankan. Barang siapa membahagiakan, dia akan dibahagiakan. Barang siapa menolong, dia akan ditolong. Karena orang yang hidupnya hanya kerja keras, tapi fokus pada diri sendiri. Dia nggak menolong orang lain lagi. Karena lagi marak orang-orang yang punya aliran begini loh. Nggak usah baik-baik gimana-gimana lah sama orang lain, yang penting gue nggak nyakitin orang lain. Ada kan? Gak perlu terlalu sosial-sosial gimana lah sama orang, yang penting gue gak ngerugin orang lain. Sorry ya, gak nyakitin orang aja gak cukup loh, harus meringankan beban orang lain juga, harus menolong orang lain. Nah, menghormati orang tua, nazar, ada janji yang belum dibayar gak gitu, bener gak gitu. Dalam hal ini kalau dagang suka bohong gak, suka nipu orang gak, itu kan gak bener. Yang terakhir ya, lisan. Walaupun kerja keras, temennya banyak, ngilmunya, waduh dia gelarnya tinggi, profesor, dokter, karburator bocor, gelarnya banyak gitu. Tinggi, pinter deh pokoknya dia tuh. Tapi nggak jaga lisan. Ada orang nggak bisa jaga lisan. Ada suka ngomongin loh, mampus lo, mati lo. Ada kan? Suka ngomong jelek lo, nggak boleh lo. Kata-kata adalah ngomong harus yang baik. Sama anak, walaupun dapat nilai 6, 7, mama maaf ya aku dapat 6. Sayang, yang penting kamu udah berjuang. Anak mami ini pinter kok. Anak mami akan berjuang lagi. Mami yakin. Ngomong yang baik. Apapun hasilnya, lisan tetap baik. Apapun hasilnya. Kok kamu lagi dagang, ternyata omset kurang bagus, tetap ngomong yang baik. Tenang aja, rezeki aku pasti ada. Besok kali datang. Ini belum waktunya aja. Aku yakin rezekiku ada aja. Ngomong yang baik. Nah, kamu yang sedang jomblo, jangan sesekali ngomong, kenapa jodoh gua susah? Ya jangan ngomong gitu, nanti tambah panjang. Mendingan ngomong, wahai jodohku datang dong. Itu afirmasi loh, wahai jodohku datang dong. Itu perlu kita ucapkan, ya. Jaga lisan. Lisan tuh sangat mempengaruhi kehidupan, ya. Nah, sekarang kepikiran, perasaan. Coba cari. Satu lagi. Habis ini selesai, baru kita terapi. Kalau kita mengerti, enak. Oke. Ikuti kata-kata saya. Tubuh, pikiran, perasaan, alam bawah sadar, roh. Nah, jadi gini, yang sering bikin kita jaim tuh pikiran.
Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Udah maafin Anton belum? Udah. Nggak apa-apa kok, udah ikhlas. Tapi getar mukanya. Jadi yang sutradara, si produser yang suruh jaim tuh pikiran. Makanya kamu nggak bisa jaim selamanya, karena pikiran tuh ada jam jaganya. Dia mungkin hanya kerja dari kamu bangun jam 5, jam 6 sampai mungkin jam 5, jam 6 sore lagi. Begitu udah malam, udah ngejaim lagi. Makanya paling nggak sehat jaim tuh 24 jam, yang nggak mungkin juga ya. Kamu jaim terus, itu nggak baik buat kesehatan jiwa, karena terlalu banyak pakai topeng tuh nanti migrain, rambut rontok. Kalau ketombe sih karena salah sampo ya, beda itu. Luka batin ada 2 jenis. Luka batin yang di perasaan dan luka batin yang di alam bawah sadar. Luka batin di perasaan itu masih yang terkini 2 tahun ini, 3 tahun ini, dikecewakan, dihianati. Luka batin sudah di alam bawah sadar, ini luka batin sudah rada purba. Dalam kandungan ibu kamu, mama kamu dizolimi mertuanya. Dalam kandungan kamu pernah nggak diinginkan, mau digugurkan, yang gitu-gitu kan itu terekam oleh janin. Wahai nona-nona, tolong diingat, start 3 bulan hamil, janinmu sudah merekam apapun itu, sedih-sedihmu, marah-marahmu, kata-katamu. Maka ketika udah hamil, jaga omongan. Maka aku selanjutkan, jangan tinggal sama mertua. Mertua yang nggak zolim tuh sedikit gitu. Kan ada mertua yang ngomong itu suka-suka gitu. Kamu boros amat, nggak tahu ya sampai kamu nyari uang susah. Beli sayur sampai mahal-mahal, kamu itu, wah, itu kan kasihan si janin ya. Kamu mungkin bisa sabar, janinmu bisa sabar nggak? Sangat konyol. Kamu berharap janinku sabar kok. Ini janin dari planet Namek ini. Ini bangsa super saya ini. Janin apa yang kamu harap? Janin itu memiliki alam bawah sadar yang menyerap semuanya. Nah, ini pelajaran penting loh ya. Maka ada panah. Alam bawah sadar mempengaruhi badan. Maka ada orang ada cewek yang ketika dikenalin sama cowok ada aja halangannya. Karena alam bawah sadar dia nolak, jangan punya hubungan. Papa mama kamu tuh sering berantem depan kamu nggak tahu. Relationship itu nggak indah, kayak neraka tahu. Mendingan sendiri aja. Tapi suara-suara ini kamu nggak tahu. Yang kamu tahu hanya kok dideketin cowok kayaknya nggak enak aja. Itu ada alam bawah sadar ke sini. Termasuk yang kok dada gue kayak bau batu ya. Apa ini ya? Pikiran kamu berusaha mencari, nggak akan ketemu, karena itu gejolak dari alam bawah sadar. Salah satunya yang kita sering nggak ngeh, ada orang kalau tidur tuh punya kebiasaan TV nggak dimatiin, radio nggak dimatiin, musik nggak dimatiin, bahaya. Sepanjang kamu tidur itu alam bawah sadar merekam semuanya masuk. Itu kamu tuh nanti keseharian pikiran dada tuh kayak penuh aja. Itu suara-suara nggak jelas. Jadi tolong untuk kesehatan jiwa, tidur harus sunyi, sepi, sendiri, ya. Kayak lagu kan, sunyi, sepi, sendiri. Ini Sarah ya. Jangan mengaku ada yang tahu ketahuan umurnya. Ada yang tahu gak sih lagu itu? Angkat tangan. Tahu ya, sunyi, sepi, sendiri ya. Lahir tahun 80-an ya. Nah, nanti waktu terapi tuh keluar air mata, kamu bingung ini luka yang mana nih? Kok nggak luka batin masa janin dalam kandungan atau luka batin masa balita? Wahai orang tua, wahai suami istri, kalau mau berantem jangan depan anak. Anak walaupun kayak kosong-kosong nggak ngerti tuh, yang masih usia balita, dia emang belum mengerti, tapi itu masuk aja dulu rekamannya. Ya, nah, lihat ya, pikiran lebih kuat dari tubuh, perasaan lebih kuat dari pikiran. Karena gini, kalau kita udah cinta sama seseorang, pikiran kita buta sama dia. Jadi cinta buta tuh yang buta pikirannya. Ya, pikiran itu buta, nggak ada hitung-hitungan. Jadi kalau dia mencintai kamu, dia masih hitung-hitungan, berarti dia nggak buta-buta amat, ngerti nggak? Saya ulangi ya, kalau dia emang cinta kamu, dia buta, pikirannya buta, nggak ada hitung-hitungan. Keluarin dompet, kasih setengahnya, nggak pakai hitung atau semuanya juga, dia nggak hitung-hitungan gitu loh. Jadi wahai para laki-laki, pura-pura lah nggak hitung-hitungan supaya kamu dianggap masih cinta dia. Karena perasaan tuh kuat, dia bisa menguasai pikiran. Termasuk kalau kamu udah benci sama seseorang, walaupun pikiran kamu tahu dia udah berubah. Makanya, wahai laki-laki, sekali kamu pernah menyakiti istrimu, untuk benar-benar balik lagi 100% kayak dulu, mungkin perlu diterapi istrimu. Karena begitu luka batin
batin dia terluka sama kamu, walaupun pikiran dia tahu suamiku udah berubah sih, udah berubah, tapi dia masih luka. Maka luka itu mempengaruhi pikiran. Saya nggak mau sebut nama, kamu Google sendiri ya. Ada seorang yang sangat terkenal, sebut saja Hitler, saya nggak enak nyebut namanya. Dia itu waktu kecil ada luka batin sama ayahnya. Dia ada kepahitan sama ayahnya. Dia tumbuh dalam luka batin. Dia kemudian membantai berapa juta orang ya. Dimasukin ke sebuah ruangan, dikasih gas beracun, mati semua. Ada cek deh, ini bukan fitnah ya, silakan cek sendiri. Artinya hati-hati dengan luka batin. Orang kalau terluka, kepintaran dia akan dipakai untuk yang aneh-aneh. Maka pintar saja nggak cukup, harus punya hati. Setuju nggak? Lebih baik malah kita bodoh tapi punya hati. Setuju? Lebih baik kita bodoh pikiran tapi hati kita mulia. Aku tuh lebih kagum sama orang yang ikhlas, yang sabar daripada yang pinter itu loh. Lihat tetangga bisa maafin orang. Itu lihat dia tuh keren, terpesona gitu. Dibanding yang, ada orang lulus luar negeri S2, biasa aja gitu. Ada orang yang sabar, ikhlas, kagum rasanya. Karena emang hati itu derajatnya lebih tinggi. Nah, alam bawah sadar lebih kuat dari perasaan. Contoh, ada orang yang habis makan tuh, kok nggak ngerokok, kayak ada yang kurang ya. Itu si alam bawah sadar ngomong, rokok gitu. Karena gini, orang bisa kecanduan rokok tuh karena waktu dulu kosong, waktu hampa, rokok ditawarkan ke dia. Termasuk kecanduan main game itu juga, game atau PS itu ditawarkan ke dia waktu dia hampa atau kosong. Selingkuh juga bisa terjadi karena waktu kamu kosong, ada seorang mampir dan memberi arti. Dan Playboy tahu ilmu ini. Playboy itu rajin menghampiri wanita-wanita hampa. Ya. Nah, waktu kamu hampa, kalau kamu lihat main melakukan sesuatu itu akan adiksi. Termasuk kalau ada orang yang kalau lapar tuh, kalau lagi stres bawanya makan. Karena waktu dulu dia galau, dia hampa, temennya nawarin makan. Ini satu ilmu, kita sudah sama-sama dewasa ya. Orang, ini sebicara laki-laki, ini buat laki-laki ya, dengar baik-baik. Kamu kalau lagi berantem sama istri kamu pergi jajan akan adiksi loh. Karena kamu jajan waktu kamu kosong hampa, bisa adiksi loh. Wahai para istri, jaga suamimu. Dia lagi berantem sama gua skip. Sini sayang, ngomong di sini, jangan keluar. Berantem di sini. Bertengkar, jangan kemana-mana. Karena sekali dia pernah jajan waktu kosong hampa, itu adiksi loh dia. Karena itu pernah mengisi kekosongan dia. Jadi teori adiksi itu adalah ketagihan. Itu terjadi karena waktu kita hampa, kosong, sesuatu kita lakukan, dia masuk ke alam bawah sadar. Kayak tadi, habis makan nggak ngerokok, kok ada yang kurang rasanya. Nah, itu masuk ke sini. Nah, contoh lagi alam bawah sadar. Aku tuh pengen hemat, tapi kok ngeluarin duit tuh nggak berasa gitu loh. Sampai mau diingat apa ya, untuk apa aja sih? Pikiran kadang-kadang nggak nemu. Untuk apa-apa aja sih? Karena yang mendorong kamu ngeluarin uang tuh si alam bawah sadar. Karena gini, mungkin ada dua penyebabnya. Penyebab pertama adalah orang tua kamu waktu kecil tuh terlalu pelit sama kamu. Sampai-sampai alam bawah sadar kamu ngomong, nanti kalau gue punya duit sendiri, gue puas-puasin. Tapi kamu nggak tahu ada sugesti itu. Yang kamu tahu nanti kamu boros aja. Jadi wahai orang tua, jangan terlalu pelit. Atau yang kedua, orang tua kamu terlalu manjain. Kalau ke mall tuh, papa aku mau boneka Pororo. Papa kamu bilang, oh sama teman-temannya juga itu ada Tong-Tong, ada siapa itu, ada Edi. Semuanya aja satu kampung ya, satu kecamatan sayang ya. Terlalu dimanjain gitu. Akhirnya alam bawah sadar kamu tersugesti, hidup itu serba berlimpah, mau apa aja ada kok, tenang aja. Ya nggak salah sih, itu baik sangka, cuman harus diseimbangkan. Kadang orang tua juga harus nolak. Sayang, khusus yang ini jangan, pending dulu. 2 bulan, 3 bulan lagi. Harus ditahan nalur dia untuk apa-apa dipenuhi. Nah ya, yang nanti diterapi itu perasaan dan alam bawah sadarmu. Cuman untuk membantu saya waktu terapi, logikamu ditanggalkan. Karena ini jaim, kuatnya waktu lagi terapi tuh, aduh ada teman lagi, mana ada mantan sebelah sana. Kalau gua nangis ketahuan dong, gua sedih semenjak dia tinggal, ngerugiin kamu gitu loh. Ini kalau sudah plong itu leganya luar biasa.
Ini sedikit ilmu buat kamu ya. Tubuh, jiwa, roh. Body, soul, spirit itu yang benar. Karena ada motivator yang salah ngomong. Body, mind, and spirit katanya. Body, mind, pikiran, and spirit. Ini kok nggak disebut. Ada yang bilang lagi, mind, soul, spirit. Mind, soul, spirit. Itu kayak ngomong gini loh. Aku mau makan kemangi sama lalapan. Padahal kemangi itu lalapan. Aku lagi makan timun sama lalapan. Padahal timun itu lalapan. Pikiran itu soul, perasaan itu soul, alam bawah sadar itu soul. Jadi tiga ini namanya ini soul gitu loh. Ya ini ilmu psikologi buat kamu. Nah, baik. Nanti waktu terapi, kita ada adegan yang usap-usap pundak. Nah, ini ada manfaatnya. Waktu usap-usap pundak, rasa berharga kamu akan terdongkrak kembali. Karena kamu akan tersugesti di alam bawah sadar kamu, kok ada ya orang gak kenal aku tapi peduli sama aku, berikan aku doa restunya. Enak rasanya. Karena jujur saja orang yang menyakiti kita justru orang terdekat kan. Entah papa, mama, paman, bibi, anak, kekasih, teman. Begitu ada orang yang kita gak kenal mendukung kita, aku ingin kamu bahagia. Kamu yang ikhlas ya. Siapa bilang gak ada yang dukung kamu? Wah, kita langsung merasa berarti kembali. Karena saya kuliah psikologi tinggi-tinggi, rumus psikologi cuma satu. Manusia itu ingin diinginkan. Itu tok sebenarnya. Apapun jenis luka kamu, gara-gara itu sebenarnya. Manusia ingin diinginkan. Nah, ketika ada seorang support kamu, rasa diinginkan kamu tumbuh kembali. Kamu waktu nanti praktik mungkin kamu merasa, konyol, aku nggak butuh, aku nggak perlu. Kamu nggak perlu, tapi orang yang dijodohkan untuk ketemu kamu sebagai partner terapi kamu, dia butuh kamu. Siapa tahu dia udah mau nyari pohon toge. Udah tertekan banget, tapi gara-gara kamu, aku dukung kamu loh. Doa restuku untuk kamu ya. Dimudahkan bahagiamu ya. Itu rayanya kayak diguyur hujan, seger, enak gitu loh. Enak banget, plong. Itulah gunanya hidup kita, hidup yang bermanfaat bagi banyak orang. Kamu nanti mau sekaya raya apapun, sama tujuan hidup kamu tuh dengan orang yang belum kaya raya, yaitu hidup yang bermanfaat. Apa perlu tunggu kaya raya? Sekarang pun bisa. Hari ini kamu akan meringankan beban seseorang. Dan ini lebih berkah, lebih tinggi nilainya dibanding memberi duit, memberi materi. Kita kalau ada gempa atau bencana apa tuh, ada tsunami, yang nyampe kan cuma baju bekas kita kan, yang nyampe cuma duit kita ditransfer, tapi kitanya nggak pernah nyampe. Alangkah lebih berkah, lebih tinggi nilai bantuannya ketika kita datang, ada balita, misalkan, sayang sini sama bibi sama paman si sayang, ya, sayang, sabar ya nak, dipeluk. Wah, itu pemberian terbaik. Ini adalah rumus untuk dimudahkan hidupnya, walaupun kita harus ikhlas, jangan mikir imbalannya. Karena gini, suatu saat ketika kamu dalam kesulitan, tiba-tiba terbuka pintu kemudahan, itu kebaikanmu yang kembali. Nah, ini kamu akan usap-usap seseorang. Lihat dia menangis terharu karena kamu dukung, rasa berharga kamu juga meningkat. Aku ada gunanya juga ya hidupku. Orang terharu gara-gara aku loh, iya ada gunanya juga ya gitu. Orang kalau sudah cukup merasa berarti, merasa berharga, dia akan maksimal kerjanya. Nah, nanti nggak boleh sama yang kenal, karena kalau kenal nggak mempan, karena nanti di pertengahan ada kata-kata gini, kamu tuh orangnya pemaaf, kamu orangnya bijaksana. Kalau kenal, bijaksana apa? Kamu udah tahu aib-aibnya, sampai bau jigongnya hafal. Maka nggak boleh kenal. Dan nggak boleh lawan jenis, takut terjadi hal-hal yang diinginkan. Ini sangat menolong loh, sangat menolong. Kenapa harus pundak? Karena pundak itu representasi dari beban mental. Makanya kalau kita lagi tegang, banyak beban tuh, kalau nggak tengkuk, kepala pundak nih. Waktu diusap tuh enak banget, pelong rasanya. Gara-gara sesi inilah banyak peserta mengaku tidurnya nyenyak banget. Tolong pasang alarm, karena 50% peserta kami di setiap kota besok tidurnya bablas. Jam 9, jam 8 bangun, beneran, kamu jangan anggap benteng. Pasang alarm jam 4 atau jam 5. Nanti kamu telat kerja, beneran, karena plong banget, enak, lega.